Hey guys, balik lagi di FS Review. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-reviewin beberapa macam produk shampoo yang bagus banget untuk mengatasi rambut rontok. Nah, kalian pasti tahu kalau kalian itu udah lama banget ngikutin aku itu punya problem yaitu rambut rontok dan ketombe. Tapi sekarang itu ketombenya itu kayak udah menghilang tiba-tiba. Aku juga nggak tahu sih kenapa dia bisa menghilang. Apakah shampoo yang aku gunakan itu juga ngebantu untuk menghilangkan ketombe, ataupun dia hilang mungkin karena sesuatu hal yang nggak aku tahu. Jadi hari ini aku bakalan ngerekomendasiin ke kalian beberapa shampoo yang aku gunakan, dan di sini aku bakalan ngasih tingkatan-tingkatan gitu. Kenapa aku suka sama shampoo ini, kenapa aku kurang suka sama shampoo ini. Tapi dari semua yang aku suka dan yang nggak aku suka itu punya nilai positif dan negatifnya masing-masing. Jadi aku kembaliin lagi ke kalian mau pilih shampoo yang mana yang menurut kalian cocok di kantong kalian dan menurut kalian wajib banget kalian cobain. Nah, jadi ini beberapa shampoo yang udah aku siapin. Bukan hanya shampoo aja, tapi juga ada conditionernya. Nah, untuk semua shampoo dan conditionernya ini udah aku pakai dan rata-rata udah aku habisin setengah. Jadi aku bener-bener bisa ngerekomendasiin ke kalian. Kalau biasanya itu kan aku nge-review dan biasanya aku pakainya itu palingan 3 minggu atau 1 bulan untuk skincare. Tapi untuk shampoo ini bener-bener aku pakai sampai aku menemukan hasil yang benar-benar memuaskan untuk aku pribadi. Untuk rontok sendiri biasanya memiliki tingkatan juga. Misalkan sehari itu kita bisa rontoknya 50 helai, itu masih normal, misalkan kayak gitu. Aku kemarin kalau nggak salah lihat di Google 100 helai rambut yang rontok setiap hari itu masih normal. 50 atau 100 helai gitu masih normal setiap hari. Tapi kalau aku pribadi kayaknya udah lebih gitu loh, 100 helai sehari. Tiap kali aku nyisir, dia pasti bakal rontok. Setiap aku shampoo, pasti rontok. Dan yang paling aku takutin, pada saat aku kayak gini doang, rambut aku itu rontok dan nyangkut gitu loh di bagian jari-jari tangan aku. Jadi menurut aku itu sangat-sangat menakutkan sekali. Aku takut jadi botak. Jadi aku memutuskan untuk mencoba semua produk yang bisa untuk menangani rambut rontok. Nah, dulu juga aku pernah nge-reviewin sampo bayam. Kalau kalian tahu, nanti linknya mungkin bakalan aku taruh di sini atau di description box. Untuk sampo bayam itu juga masuk ke dalam rekomendasi aku. Nah, buat kalian yang penasaran shampoo yang aku rekomendasiin ke kalian itu apa aja, kalian bisa langsung aja cek video berikut ini. Nah guys, seperti yang udah aku kasih tahu tadi, aku udah ngumpulin shampoo-shampoo yang masih ada di rumah aku yang pernah aku pakai. Jadi nggak semuanya ada di sini karena ada beberapa shampoo dan produk-produk hair care aku yang udah habis dan nggak aku beli lagi karena sekarang aku lagi pakai yang menjadi juara pertama dalam rekomendasi shampoo untuk rambut rontok aku, yaitu tada! Ini adalah Pantene. Ini aku sama sekali nggak disponsorin. Aku bener-bener niatnya untuk ngebantu kalian yang rambutnya juga rontok kayak aku. Kemarin itu aku sempat nge-reviewin juga shampoo dari Singapura. Nanti bakalan aku kasih tahu ke kalian juga. Jadi untuk shampoo dari Pantene ini aku punya 3 varian. Bukan 3 varian sih. 3 macam gitu, shampoo sama conditionernya. Untuk conditionernya aku punya 2, dan untuk shampoo-nya ini aku pilih yang strong and thick, yang kayak gini. Untuk produk-produknya mungkin aku bakalan taruh di description box untuk linknya. Aku belinya ini semuanya di Shopee, jadi kalian bisa langsung klik aja link yang aku kasih di bawah. Balik lagi ke produknya, jadi ini adalah shampoo yang sekarang aku gunakan, dan ini kayaknya udah sampai setengah aku gunakan. Aku sukanya dari Pantene yang ini tuh beda ya sama Pantene yang biasa yang botolnya itu putih. Ini tuh yang gold series, dia ada tulisannya di sini. Jadi mungkin itu yang membedakan sama Pantene yang biasa. Aku pernah pakai Pantene yang biasa dan menurut aku nggak ada efeknya juga. Untuk pakai Pantene yang ini tuh sebenarnya aku juga ragu-ragu mau beli yang kecil atau yang besar. Tapi karena pas aku beli ini tuh di Shopee lagi diskon, jadi ya udah deh aku beli yang langsung besar. Terus seandainya aku nggak cocok, bisa aku kasih ke suami aku. Pakai ini tuh juga nggak perlu banyak. Biasanya sih aku 3 pump. Dan ini pumpnya itu kayak sedikit banget gitu loh shampoo-nya. Jadi aku pakainya itu 3 pump sampai 4 pump gitu untuk ke seluruh rambut aku yang panjangnya itu segini. Dan ini tuh rambut aku tebel ya. Nah biasanya aku itu sampo setiap hari. Kalau nggak pagi hari, aku samponya itu malam hari. Ini isinya 450 ml dan aku udah pakai ini tuh sekitar 1 bulanan. Ini menurut aku hemat banget pemakaiannya dan nggak habis-habis gitu.
Dan setelah aku pakai shampoo, biasanya aku bakalan pakai conditioner. Kenapa conditionernya ini ada dua? Yang pertama ini yang strong and thick juga, sama kayak shampoo-nya. Ini aku beli karena sama kayak shampoo-nya. Jujur aja aku nggak begitu suka sama wangi ini, karena wanginya itu ya biasa aja. Tapi untuk yang, wah ada airnya guys. Tapi untuk yang Pantene yang ini tuh aku suka banget sama wanginya. Kalau untuk teksturnya sih sama ya, cuma untuk hasilnya tuh menurut aku lebih bagus yang ini. Untuk conditioner yang ini biasanya aku bakalan ganti-ganti gitu pakainya, dan kayaknya aku bakalan beli lagi yang ini dan nggak bakalan beli lagi yang ini. Kenapa? Nah, aku pakai ini tuh rasanya setiap kali selesai cuci rambut aku itu jadi wangi, halus, dan pokoknya enak banget untuk dipegang. Kenapa Pantene ini ada di posisi yang pertama? Karena yang pertama, dia itu mudah banget untuk didapat. Kemudian yang kedua, menurut aku ini harganya juga lumayan terjangkau. Kemarin itu aku beli habis sekitar 200-an untuk 3 produk ini, tapi yang ini aku dapat bonus, dapat 2, jadi 4 produk, harganya 200-an. Menurut aku itu lumayan terjangkau. Terus yang paling penting, produk dari Pantene ini, 3 produk ini udah ngebantu mempercepat tumbuhnya rambut-rambut halus aku yang kemarin sempet rontok parah. Dia itu di bagian sini tuh udah mulai ada anak-anak rambutnya gitu yang baru tumbuh, dan ini efeknya itu bener-bener cepet banget. Jadi kemarin itu aku sempet pakai shampoo yang ini. Tada, ini adalah peringkat kedua, yaitu Oh Sweet Singapore yang ginger shampoo. Nah, kemarin itu aku sempat pakai ini. Setelah pakai ini habis, baru kelihatan efeknya. Dan itu pun aku nggak ngerasain yang bener-bener wow gitu. Tapi ini lumayan ngefek, karena pada saat aku shampoo itu udah mulai berkurang rambut rontoknya. Tapi nggak sehebat yang Pantene ini. Untuk yang Pantene ini kerjanya cepet banget. Aku nggak butuh waktu lama, nggak perlu aku habisin 1 botol ini baru ngeliatin hasilnya kayak yang ginger ini. Sampai sekarang rambut rontok aku itu sangat-sangat berkurang. Bisa dibilang 80-90% itu berkurang karena Pantene ini. Jadi aku rekomendasiin banget Pantene ini kalian cobain untuk rambut rontok parah kayak aku. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini dari Oh Sweet Singapore, seperti yang udah aku kasih tahu tadi. Sebenarnya aku punya yang conditionernya juga, tapi yang conditionernya udah aku buang botolnya. Botolnya ini sama persis, dia bedanya cuman tulisannya doang. Ini kan tulisannya shampoo. Kalau untuk conditioner, tulisannya itu conditioner. Produk ini ngefek di bagian rambut rontok aku, tapi sayangnya aku baru ngerasain efeknya itu pada saat aku selesai menggunakan 1 botol ini. Kalian bayangin 1 botol yang isinya itu 450 ml, baru bisa kita habisin berapa bulan baru kita bisa ngerasain hasilnya. Padahal kita itu udah frustasi dulu pada saat kita tahu rambut kita itu rontok parah gitu kan. Yang aku bingung, banyak orang yang nge-review ini baru pakai sedikit itu udah ngefek gitu loh di bagian rambut rontoknya. Tapi untuk aku pribadi ini ngefeknya lama banget. Terus harganya juga mahal. 1 botol ini 250.000. Harganya itu jauh banget dari Pantene yang isinya itu sama-sama 450. Kemudian ini juga susah banget untuk dicari. Kemarin itu aku rencananya mau beli lagi sebelum aku tahu Pantene ini. Pada saat aku mau beli lagi ini, ternyata itu stoknya udah habis, nggak ada lagi. Makanya kenapa aku beralih ke Pantene ini. Jadi kayak ada hikmahnya juga ya. Ginger shampoo sama conditionernya itu lagi sold out. Untuk wanginya aku lumayan suka. Terus hasilnya pada saat kita selesai pakai shampoo sama conditionernya itu rambut beneran halus, dan menurut aku hasilnya juga bagus sih untuk menghaluskan rambut. Tapi untuk rambut rontok kalian harus sabar menggunakan ini. Kemudian yang ketiga, posisi yang ketiga itu ada produk dari Natur. Nah, yang masih aku punya itu yang hair vitamin dari Natur dan hair tonic dari Natur. Dulu aku pernah nge-reviewin Natur ini untuk rambut rontok, dan menurut aku memang efeknya bagus. Tapi sama seperti yang ginger ini, dia nggak begitu cepat efeknya di bagian rambut aku. Memang hasilnya bagus sih menurut aku. Dan selain untuk bikin rambut aku itu nggak rontok, dia juga bisa bikin rambut aku itu jadi kayak tambah hitam gitu loh. Produk ini tuh alami, jadi mungkin itu yang menyebabkan dia rambutnya lama untuk proses. Tapi kalau seandainya kalian itu nggak pernah pakai yang kimia-kimia di bagian rambut kalian, kalian bisa pakaiin Natur ini karena menurut aku buat kalian yang rambutnya masih bagus dan nggak pernah diapa-apain, mungkin bakalan cepet gitu loh hasilnya.
Kalau untuk rambut aku kan udah pernah nyobain ini, nyobain itu. Mungkin itu yang menyebabkan ini agak lama kerjanya di bagian rambut aku. Untuk Natur ini kenapa ada di posisi ketiga? Kita bahas dari positifnya terlebih dahulu. Untuk positifnya yang pertama itu harganya juga terjangkau menurut aku. Kemudian yang kedua ini juga mudah banget untuk dicari. Dan yang ketiga seperti yang udah aku kasih tahu tadi, ini tuh bahannya alami. Nah, untuk yang negatifnya kita harus membeli semua produk yang berkaitan dengan hair fall dari Natur biar hasilnya tuh lebih bagus dan lebih cepat. Jadi kalau kita hitung-hitung ya sama aja ya, ini jatuhnya mahal, tapi kalau seandainya kita beli satu satuan kayak gini harganya terjangkau. Kemudian yang keempat, di urutan yang terakhir itu ada shampoo bayam. Nah, untuk shampoo bayam ini kenapa ada di posisi terakhir di rekomendasi shampoo untuk rambut rontok aku? Kalau kita pakai lama-kelamaan, dia itu malah bikin rambut kita itu kayak gersang, terus keras, dan kayak susah diatur gitu. Pokoknya kasar lah intinya. Jadi aku kurang suka sama efeknya di jangka panjang. Tapi untuk nilai positifnya sebenarnya lebih banyak sih dari negatifnya. Untuk nilai positif dari shampoo bayam, di sini aku nggak punya contohnya. Mungkin aku bakalan tampilin di sini karena itu udah lama banget dan aku nggak pernah pakai lagi karena efek dari negatifnya itu. Nah, yang pertama yang positifnya, dia itu harganya super murah banget dibandingin semua yang aku review tadi dan yang aku rekomendasiin tadi. Terus wanginya juga menurut aku enak-enak aja, nggak ada wangi bayam yang menyengat ataupun semacamnya. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa membantu untuk mempercepat pertumbuhan rambut yang dulunya itu rontok. Jadi dulu itu kan aku sempet rontok parah dan aku pakai sampo bayam dan akhirnya dia numbuh gitu loh sama anak-anak rambutnya yang pokoknya banyak banget anak rambut yang tumbuh sama seperti pada saat aku pakai Pantene sekarang. Tapi bedanya pada saat aku pakai Pantene dan sampo bayam itu bikin rambut aku itu kayak anak-anak rambutnya itu jadi kayak kuat gitu loh, kasar atau tebel gitu kali ya helaian rambutnya. Kalau untuk yang Pantene ini lebih ke halus-halus gitu. Tapi aku sukanya yang halus malahan dibandingin sama yang kasar. Untuk sampo bayam ini juga mudah banget untuk didapat. Nah guys, menurut aku sekian dulu review aku dan rekomendasi aku mengenai shampoo untuk rambut rontok. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga aja kalian nggak bingung pada saat menonton video ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!